Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidi wa habibi rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal ikhlasa fil qawli wal amali wan niyyah. Seperti biasa, mari kita hadirkan niat dalam hati kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan menghadirkan niat dalam hati kita ya, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan kajian ilmu agama. Jadi ini sekedar pengalaman, yakin materi semacam ini sangat perlu untuk diulang-ulang. Jadi tidak cukup hanya mendengarkan sekali, apalagi tidak ada yang memantau, tidak ada yang minta untuk murojaah atau nggak ada ujian. Oleh karenanya materi kita ini masih sama ya, masih mengenai seputar haid, nifas, istihadah dan semacamnya, seputar itu. Namun di sini akan saya sajikan dengan format yang berbeda dengan yang sebelumnya. Di sini akan saya sebutkan poin, kemudian pembahasan dan seterusnya seperti itu. Jadi kita akan kaji kembali mengenai permasalahan haid. Jadi untuk haid ya, kemarin sudah kita sebutkan haid itu dasarnya adalah ayat Al-Qur'an yaitu surat Al-Baqarah ayat 222. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adza." Jadi yas'alunaka 'anil mahid. Surat Al-Baqarah ayat 222. Jadi mahid di sini adalah penyebutan lain dari haid. Jadi dalam Al-Qur'an disebutkan dengan ungkapan mahid. Jadi maksudnya adalah haid. Jadi surat Al-Baqarah ayat 222. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwasanya haid ini adalah syai'un katabahullahu ala banati Adam. Jadi haid ini adalah sesuatu yang sudah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala berlaku bagi anak-anak perempuan dari Nabi Adam alaihissalam. Jadi manusia berjenis kelamin perempuan itu mengalami yang namanya haid. Itu. Kemudian juga pemberlakuan hukum seorang suami apabila istrinya sedang mengalami yang namanya menstruasi. Nah, pengertian dari haid sendiri ini adalah darah yang keluar dari rahim secara berkala ya, melalui farji, melalui vagina dan bukan setelah melahirkan pada usia yang ditentukan oleh para ulama, disebutkan oleh para ulama pada usia subur. Nah, ini hukum mempelajarinya adalah fardu ain bagi kaum perempuan. Nah, kemudian suami ini tidak boleh melarang istri untuk belajar. Tidak boleh istri ini dilarang oleh suami keluar rumah untuk mempelajari hal semacam ini. Kecuali apabila si suami ini sanggup untuk mengajarkan kepada istrinya sendiri. Dan sudah pernah kita sebutkan bahwasanya perempuan ini mengalami haid usianya adalah minimalnya 9 tahun. Kurang 16 hari, 16 malam. Jadi ini adalah usia haid. Jadi usia minimal haid adalah usia 9 tahun kurang 16 hari 16 malam. Itu. Jadi oleh karenanya ketika di usia sebelum itu keluar darah dari rahimnya, maka ini tidak dinamakan dengan darah haid. Tetapi disebut dengan darah fasid. Nah, masa minimalnya ini adalah 24 jam atau sehari semalam. Jika terus-menerus ya, berarti 24 jam terus-menerus ini dinamakan dengan masa minimal haid. Kemudian maksimalnya adalah 15 hari. 15 hari, 15 malam. Apabila seorang wanita mengeluarkan darah putus-putus tapi belum mencapai 24 jam dalam kurun waktu 15 hari 15 malam, maka selama belum mencapai batas minimal haid yaitu 24 jam, maka
tidak disebut dengan darah haid, tapi seperti yang saya sebutkan disebut dengan darah fasid. Kemudian kapan seorang wanita itu mengetahui darahnya ini sudah berhenti atau sudah bersih? Jadi bagaimana ngeceknya bagaimana? Yaitu seorang wanita ini memasukkan ya gumpalan kapas ke dalam vaginanya. Apabila mendapatinya seperti ketika sebelum memasukkan, maka berarti perempuan ini sudah dikatakan bersih, suci atau berhenti darahnya. Itu masa haid. Bagaimana dengan masa suci? Masa suci ini juga sama, ada batas minimal dan juga ada batas maksimal. Batas minimalnya masa suci adalah yang ini masa suci yang memisahkan dua haid ya, antara haid 1 dengan haid 2, haid berikutnya maksudnya. Minimalnya adalah 15 hari, 15 malam. Jadi kalau misalnya haid selesai kemudian berhenti sampai jeda waktu 15 hari, kemudian haid lagi, keluar lagi, maka ini adalah bukan kelanjutan dari haid sebelumnya, tetapi ini adalah haid baru. Kemudian maksimalnya ini tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Jadi terkadang perempuan ini tidak mengalami haid seumur hidupnya. Ada yang seperti itu. Nah, jadi bagaimana seorang perempuan ini? Ya, perempuan ini ya karena dia mengalami yang namanya haid ini sudah merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, maka setiap wanita yang haid ini dia harus ngecek, melihat keadaan darahnya. Ketika tidur atau ketika menjelang akhir sholat, ini darahnya ini berhenti apa enggak? Seperti itu. Kemudian yang bisa disimpulkan juga adalah bahwasanya haid ini tidak terjadi, tidak harus ya, tidak harus terjadi dalam setiap bulan. Jadi ya biasanya kalau normal ya setiap bulannya haid. Tapi ada juga yang misalnya bulan ini haid, bulan berikutnya nggak haid dan seterusnya. Karena tadi sudah kita sebutkan bahwasanya batas maksimal masa suci itu bisa tidak ada ukurannya. Artinya bisa sepanjang hidupnya perempuan ini tidak mengalami haid sama sekali. Kemudian bisa disimpulkan juga bahwasanya dalam 1 bulan ini bisa terjadi haid 2 kali. Bagaimana itu? Misalnya dia haid sehari 24 jam, haid kan? Kemudian berhenti. Kemudian 15 hari berikutnya jeda. Kemudian keluar lagi. Berarti ini kan bukan haid yang sebelumnya kan? Haid baru lagi kan? Kemudian haid 24 jam. Nah, kemudian setelahnya ada jeda. Jadi bisa terjadi 2 kali dalam sebulan. Kemudian haid ini ada yang teratur, ada pula yang berpola. Jadi ada misalnya setiap bulan itu 6 hari keluar atau 7 hari. Bulan sekarang haid kemudian suci 6 hari. Bulan berikutnya seperti itu, bulan berikutnya seperti itu. Jadi rutin setiap bulan ini mengalami haid 6 hari. Jadi bulan 1 6 hari haid, selebihnya suci. Bulan 2 6 hari haid, selebihnya suci. Bulan 3 6 hari haid, selebihnya suci. Ada yang seperti itu, ada juga yang berpola. Berpola itu bagaimana? Jadi muter setiap 3 bulan. Misal bulan pertama haid 6 hari, selebihnya suci. Bulan kedua haid 5 hari, selebihnya suci. Bulan ketiga haid 7 hari, selebihnya suci. Bulan keempat balik lagi ke seperti bulan pertama. Haid berapa hari tadi? 6 hari. Bulan kedua berapa hari tadi? 5 hari. Bulan ketiga berapa ini? Kelima, keenam berapa hari ini? 7 hari. Seperti itu. Ini namanya berpola. Nah, kemudian sekarang tentang nifas ya, itu beberapa beberapa poin terkait masalah haid. Sekarang masalah nifas. Nifas ini secara definitif adalah
darah yang keluar setelah melahirkan. Jadi setelah bayi terpisah dari rahim, keluar secara total, maka darah yang keluar setelahnya ini dinamakan dengan darah haid. Meskipun yang keluar itu hanyalah berupa segumpal darah atau segumpal daging. Jadi orang keguguran itu ya yang bayi yang dilahirkan ini tidak mesti utuh, teman-teman. Jadi ada kalanya sudah utuh kepalanya sudah kelihatan, tangan kakinya sudah kelihatan bentuk manusianya. Cuman ya mati, lahir dalam kondisi meninggal, keguguran, belum waktunya. Tapi ada juga yang bayi itu lahir atau janin itu lahir belum utuh bentuk manusianya, hanya sekedar gumpalan darah. Tahu ya gumpalan darah. Jadi misalnya orang kalau darah membeku kayak gimana, itu namanya gumpalan darah. Dalam bahasa Arab disebut dengan alaqah. Atau bisa juga mudghah, gumpalan daging. Maka ketika yang keluar itu juga dinamakan melahirkan. Jadi darah yang keluar setelahnya dinamakan dengan nifas. Adapun darah yang keluar saat melahirkan, jadi darah yang keluar bareng dengan bayi, itu kalau bayi keluar ini kan macam-macam, ada yang bersih, nggak ada bayinya sama sekali, nggak ada darahnya sama sekali, ada yang banyak darahnya, ada yang sedikit darahnya lah. Darah yang keluar bareng dengan bayi, ini apakah disebut dengan nifas? Jawabannya adalah tidak. Jawabannya adalah tidak. Seperti itu. Ini terkait poin mengenai masalah nifas. Dan untuk batasan nifas sendiri, seperti yang pernah kita sebutkan, minimalnya adalah lahdzah, masa yang sebentar. Sebentar keluar sudah selesai, langsung bersih di rahimnya. Kemudian maksimalnya adalah 60 hari. 60 hari alias 2 bulan. Jadi hitungannya kapan nih? Hitungannya adalah setelah melahirkan. Jadi setelah mengeluarkan seluruh bayi. Jadi bayi sudah keluar, sudah di luar rahim, sudah keluar semuanya. Lah ini. Darah yang keluar setelahnya itu dinamakan dengan darah nifas. Bentar, ini ada beberapa poin yang kemudian terkait masa suci, kemarin juga sudah saya sebutkan, tapi saya pertegas kembali di sesi kali ini. Masa suci ini tergantung. Ada masa suci antara haid dengan haid 1 dengan haid 1. Dan tadi sudah saya sebutkan ya, minimalnya adalah berapa hari? 15 hari. Maksimalnya ada ukurannya. Bagaimana dengan masa suci antara haid dengan nifas? Masa suci antara haid dengan nifas atau ya nifas dengan nifas lainnya. Bagaimana ini? Ya, untuk masa suci antara haid dengan nifas ini jelas. Berarti tidak harus 15 hari 15 malam. Boleh kurang dari itu. Atau artinya gini, bisa saja terjadi kurang dari itu. Jadi misal seperti ini, haid kemudian jadi haid ya 60 hari misalnya selesai. Kemudian 2 hari kemudian dia haid atau 5 hari kemudian dia haid. Langsung haid, bisa seperti itu. Jadi tidak harus 15 hari 15 malam. Kalau masa suci antara nifas dengan haid. Tapi kalau haid satu dengan haid yang kedua, maka minimalnya adalah 15 hari 15 malam. Kemudian poin penting yang perlu diindahkan juga adalah hal-hal yang diharamkan bagi perempuan atau wanita yang sedang haid atau nifas. Di antaranya adalah sholat. Sholat ini mau sholat sunnah, mau sholat wajib, mau sholat jenazah sekalipun, maka ini hukumnya haram. Tidak boleh. Kemudian membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ya dengan niat membaca Al-Quran. Artinya gini, kalau seandainya ada ungkapan yang itu redaksinya terdapat dalam Al-Quran, dibaca, namun bukan dengan niat membaca Al-Quran, karena niat zikir, karena memang itu doa umpamanya, niatnya niat zikir, maka itu hukumnya boleh.
Misal membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Boleh dengan niat zikir. Tapi kalau membaca Al-Qur'an ya dengan niat membaca maka tidak boleh. Kemudian menyentuh mushaf. Menyentuh Al-Qur'an yang bertuliskan ayat Al-Qur'an. Jadi menyentuh Al-Qur'an, jadi Al-Qur'an yang lengkap, versi lengkap. Ini nanti ya. Menyentuh Al-Quran lengkap 30 juz atau yang sudah dipisah-pisah juz-juzan itu, yang 1 juz itu, atau 5 juz atau yang 10 juz atau lembaran yang bertuliskan ayat Al-Quran untuk dikaji dan dibaca, ini tidak boleh. Kemudian membawa mushaf ini juga tidak boleh. Membawa, memegang, ya, ini juga tidak boleh. Tawaf di Baitullah, baik itu untuk umroh ataupun untuk haji. Berpuasa juga tidak boleh. Jadi ini menahan lapar dan dahaga dari segala hal yang membatalkan puasa dengan niat puasa. Tapi kalau ya sekedar nggak makan, nggak minum, ya pengen biar nantilah, biar sama-sama seperti orang puasa tapi tanpa niat berpuasa, ya boleh seperti itu. Kemudian kemarin juga saya sebutkan masuk atau berjalan di masjid bila khawatir darahnya nanti akan menetes. Tuh. Kalau mau mondar mandir di masjid ya tidak boleh. Tapi kalau seandainya sekedar lewat dan ini tidak khawatir darahnya akan berceceran di masjid, maka itu boleh. Kemudian berdiam diri di masjid, meskipun hanya sebentar. I'tikaf di masjid. Kemudian juga ya yang perlu dipahami bahwasanya perempuan yang sedang haid atau nifas ini tidak boleh bersuci ya dengan niat tidak boleh mandi atau membersihkan diri, tidak boleh mandi gitu aja ya, dengan niat bersuci dari semua hadas karena dia masih dalam kondisi haid. Di perempuan yang dalam kondisi haid ini, apakah boleh mandi? Boleh mandi ya, mencari kesegaran biar bersih gitu saja. Tapi tidak mandi dengan niat bersuci dari semua hadas. Kenapa? Karena dia ini masih dalam kondisi berhadas. Kemudian bercumbu rayu, bersenang-senang dengan suami, dengan bersentuhan kulit yang terdapat antara pusar dan lutut. Ini juga tidak boleh. Satu pendapat mengatakan seperti itu. Pendapat yang lain menyebutkan bahwasanya boleh, yang penting tidak bersenggama. Kemudian ini kalau kondisi seorang perempuan sedang dalam masa haid ini, maka haram bagi suaminya untuk mentalak, menjatuhkan talak. Tidak boleh, haram hukumnya. Karena termasuk talak bid'i, talak yang dijatuhkan pada saat istri sedang dalam kondisi haid. Itu. Nah. Jadi gini, secara umum kita perlu mengambil kesimpulan juga, apa sih perbedaan atau persamaan antara haid dan nifas? Yang jelas sama-sama darah yang keluar dari rahim perempuan. Jadi itu. Semua hukum ini yang berlaku di haid juga berlaku pada nifas. Jadi kewajiban mandi, misalnya tidak boleh puasa, tidak boleh berhubungan badan dengan suaminya, tidak boleh tawaf, tidak boleh baca Al-Quran, tidak boleh megang mushaf dan seterusnya. Maka ini sama antara haid dengan nifas, ketentuan yang berlaku, hukum yang berlaku adalah sama. Kecuali ada beberapa pengecualian. Jadi kalau yang jadi tanda balik seorang perempuan itu adalah haid. Kemudian yang jadi hitungan selesai dan tidaknya iddah seorang perempuan ketika dicerai umpamanya itu adalah haid dan bukan nifas. Nah, perempuan yang haid dan nifas ini
tidak wajib sholat. Perempuan yang haid dan nifas ini tidak wajib sholat. Kapan? Perinciannya sudah kita sebutkan yang kemarin itu adalah ketika sedang dalam kondisi darahnya keluar. Jadi kalau darahnya keluar, dia nggak wajib sholat. Diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Bahkan tidak ada kewajiban untuk mengkodoknya. Bahkan tidak ada kewajiban untuk mengkodoknya. Mengkodok sholat yang ditinggalkan pada saat keluar darah. Tidak ada kewajiban. Tapi itu perlu diperhatikan, ada rincian hukum yang kemarin sudah kita sebutkan. Ini dilihat. Apabila, nah ini haid ini kan termasuk perkara yang menghalangi seseorang untuk sholat. Apabila di akhir waktu sholat, kemudian haidnya ini terhenti, sudah berhenti. Jadi terhenti maksudnya ya seperti tadi itu. Masukin kapas, kemudian keluar bersih. Sudah berhenti, itu berarti haidnya berhenti. Nah ini bagaimana? Apabila di akhir sholat, dan dia masih mendapati waktu yang cukup untuk mengumandangkan takbir, Allahu Akbar, 3 detik katakan, maka di sini dia wajib melaksanakan sholat waktu itu. Misal di akhir waktu duhur, berarti dia wajib melaksanakan sholat duhur. Walaupun nggak cukup waktunya, berarti jatuhnya qadha nanti. Begitu juga sholat sebelumnya, apabila bisa dijamak. Jadi kalau misalnya berakhir atau berhenti darahnya itu di akhir waktu sholat duhur, berarti subuh enggak wajib diqadha. Bagaimana kalau berakhir atau berhenti di akhir waktu sholat asar? Maka di sini dia wajib melaksanakan sholat asar, qadha ya. Begitu juga sholat duhur, karena sholat duhur dengan asar ini bisa dijamak. Nah, seperti itu ya. Itu pembahasan mengenai haid dan nifas. Sekarang istihadhah. Istihadhah. Jadi ada beberapa istilah ini supaya kita pahami. Istihadhah ini secara definitif adalah darah yang keluar selain darah yang keluar dari farji perempuan ya, selain darah haid dan nifas. Dengan perincian yang sudah kita sebutkan kemarin. Tapi secara umum seperti itu, darah yang keluar selain darah haid dan nifas. Kemudian perempuannya atau orangnya disebut dengan istilah mustahadhah. Mustahadhah yaitu wanita yang mengeluarkan darah istihadhah. Dan darah istihadhah ini atau darah ini untuk menentukan apakah nanti berapa haidnya, berapa istihadhahnya, ini ada pembagian, ada 2 pembagian. Ada darah kuat, ada darah lemah. Jadi nanti untuk menentukan ini haidnya berapa, istihadhahnya berapa. Karena biasanya kalau orang istihadhah itu ya nggak langsung ujuk-ujuk tiba-tiba serta-merta langsung istihadhah enggak. Tapi biasanya ya dia melihat darah dan di awal menghukumi haid. Tapi setelah melampaui batas maksimal haid, yaitu 15 hari, maka di sini dia tahu, oh berarti saya ini istihadhah. Cuman mana istihadhah? Nah ini perlu kembali kepada perincian yang sudah lewat. Makanya harus tahu istihadhah ini, terkait masalah istihadhah ini perlu diketahui darah-darahnya ini ada karakternya. Ada darah kuat, ada darah lemah. Nah, lemah dan kuatnya darah ini tergantung pada sifatnya atau warnanya. Di warnanya lebih pekat ataukah lebih redup, puyeh dalam bahasa Jawanya. Jadi ada berdasarkan warna dan berdasarkan sifat darahnya. Kalau warna ya ada yang hitam, merah, kemudian orange, kuning, kemudian keruh. Secara urut seperti itu. Yang paling kuat darah yang warnanya hitam. Kemudian nomor 2 merah, kemudian orange atau blonde ini, kemudian kuning, kemudian keruh. Nah, yang lain itu misal dari aspek kental dan encernya atau dari baunya lebih lebih anyir daripada, ada yang lebih anyir, ada yang tidak. Dan darah yang memiliki 2 penguat itu lebih kuat daripada yang mempunyai 1 penguat. Jadi misalnya darahnya ini hitam kental, ini darah kuat berarti. Darah hitam atau darah merah misalnya encer, berarti ini lemah. Kalau dibuat perbandingan seperti itu.
Dan kemarin sudah kita kelaskan ya, sudah kita bagi mustahadhah ini mu'tadah, ada mubtadaah, ada mu'tadah, ada mubtadaah. Jadi mu'tadah ini sudah pernah haid sebelumnya. Jadi haid sekarang ini bukan haid yang pertama, tapi haid kedua atau haid yang kesekian kalinya, bukan haid yang pertama. Namanya mu'tadah. Sedangkan yang nomor dua adalah mubtadaah, baru pertama kali haid. Dan masing-masing dari keduanya ini terbagi lagi menjadi dua. Terbagi lagi menjadi dua. Ada yang mumayyizah, bisa membedakan. Jadi darahnya ini ada dua sifat. Darah kuat dan darah lemah. Nah, ini namanya mumayyizah. Dan terpenuhi syarat tamyiz. Syarat membedakan terpenuhi. Nanti akan kita sebutkan. Tuh. Dan ada yang namanya ghair mumayyizah. Jadi darahnya ini cuma satu sifatnya. Merah semuanya. Kental dan merah misalnya. Dari awal sampai akhir seperti itu. Ini namanya ghair mumayyizah atau syarat tamyiznya tidak terpenuhi. Kemudian perempuan yang mumayyizah ini dikatakan mumayyizah apabila terpenuhi syarat berikut. Yang pertama adalah darah kuat ini antara 1 sampai 15 hari 15 malam. Jadi bukan kurang dari minimal haid, yaitu kurang dari 1 hari 1 malam, dan juga tidak lebih dari 15 hari 15 malam. Kemudian yang kedua adalah darah yang lemah ini bersambung. Jadi tidak kurang dari 15 hari 15 malam. Kalau dua syarat ini terpenuhi, maka perempuan ini dinamakan dengan mumayyizah. Mumayyizah berarti nanti dia bagaimana menentukan hukumnya? Dia mengatakan darah yang kuat adalah darah haid, sedangkan darah yang lemah adalah darah istihadhah. Nah, ini sudah kita sebutkan sebentar. Nah ini terkait hukum perempuan yang mustahadhah. Kalau tadi perempuan yang haid atau perempuan yang nifas ini dia tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh berhubungan badan. Bagaimana dengan perempuan yang mustahadhah? Pertama, perempuan yang mustahadhah ini dia tetap punya kewajiban untuk sholat dan puasa. Dia juga boleh bersetubuh, meskipun darahnya sedang mengalir. Boleh bersetubuh, berhubungan badan dengan suaminya. Kemudian setiap kali hendak melakukan sholat fardu, ini materi kemarin ya, minggu kemarin, saya ulang lagi. Setiap kali hendak melakukan sholat fardu, maka dia ini wajib wudhu, membersihkan kemaluannya, kemudian menyumbatnya dengan kain yang suci, ya disumbat, kemudian diperban, diplester, ya sekiranya kuat tidak sampai bocor. Nah ini dilakukan setiap kali hendak mengerjakan sholat. Setiap kali hendak mengerjakan sholat seperti itu. Kemudian pada saat melaksanakan sholat, jadi setelah masuk sholat, setelah melakukan prosesi tadi, dia ini harus segera menyegerakan untuk sholat, harus menyegerakan untuk sholat, cepat-cepat untuk mengerjakan sholat. Jadi tidak boleh melambat-lambatkan diri, tapi menyegerakan untuk mengerjakan sholat. Kecuali ada maslahat, ya misalnya kemarin kita sebutkan yang termasuk maslahat adalah ya ini menutup aurat. Dan orang sholat kan harus menutup aurat. Atau misalnya menunggu jamaah beberapa waktu lah, ini boleh melambatkan sholat dengan urusan seperti itu. Karena urusan seperti itu maka ini boleh. Kemudian tadi kita sebutkan bahwasanya perempuan yang mustahadhah ini kan masih punya kewajiban untuk puasa, untuk sholat. Dan tadi kita sebutkan juga dia menyumbat kemaluannya dengan semacam kain atau kapas. Bagaimana apabila dia sedang berpuasa? Maka tidak melakukan hal itu. Cukup ditutup di bagian depannya saja. Itu terkait orang yang mustahadhah. Mungkin
Sampai sini saya akan buka pertanyaan karena ada beberapa yang mungkin baru ikut karena kemarin juga seperti itu. Contoh kasus dong Ustadz biar lebih paham. Ya. Kasus yang mana ini? Soalnya banyak sekali kasusnya. Kasus mustahadhah, kasus haid, kasus nifas, ini banyak ini. Insya Allah nanti mohon bersabar pada minggu berikutnya. Yang penting ini dasar dulu kita pahami sebagaimana mestinya. Nanti insya Allah kasus mustahadhah akan kita sebutkan. Kalau seorang perempuan keluar darah nifas dalam 30 hari, lalu berhenti kemudian di hari 40 keluar darah, maka ini darah apa Ustadz? 30 hari, 40 hari. Ini nanti saya tanyakan, bisa dikoleksi oleh admin, nanti biar diteruskan ke saya. Kemudian ini contoh kasus istihadhah. Nah ini karena memang nggak pengalaman pribadi ya, cuman membaca dalam kitab. Jadi contoh istihadhah itu seperti ini. Misal perempuan dia haid. Dia haid, misalnya katakan haid 7 hari. Biasanya, ya kebiasaan dia 7 hari ini dia berhenti. Tapi kok hari ke-8 kok keluar? Ya sudah, di sini masih dia menghitungnya haid. Karena masih dalam masa haid, masih dalam masa 15 hari. Ini Mbak, siapa Mbak Oki atau Bu Oki ini? Ke-9 keluar lagi, sama tetap menghukumi haid. Ke-10 keluar lagi sampai 15 hari, kemudian lebih masih keluar haid. Nah, setelah 15 hari, berarti ini dia mengatakan sudah melampaui masa maksimal haid. Berarti di sini dia mengatakan, oh berarti saya istihadhah. Saya istihadhah. Lah ini sekarang tinggal dia menentukan mana yang istihadhah, mana yang haid. Karena nggak semuanya ini istihadhah dan nggak semuanya ini haid. Misal dia seperti itu, katakan keluar 6 hari atau 5 hari lah. Atau 6 hari, saya contoh tadi, 6 hari keluar darah, biasanya seperti itu. Kemudian terus sampai akhir bulan. Di full itu keluar darahnya itu. Bagaimana di sini? Dilihat apakah dia mubtada'ah atau mu'tada, orang yang baru pertama kali haid atau sudah kali kedua dan seterusnya. Kalau seandainya mumayyizah, ya darahnya ini sifatnya dua, ada yang kuat, ada yang lemah, dan syaratnya tadi terpenuhi. Katakan syaratnya terpenuhi, darahnya sifatnya dua, berarti di sini adalah mumayyizah. Misalnya yang 6 hari ini darahnya kuat, berarti 6 hari ini haid, selebihnya adalah istihadhah. Tapi itu kalau dia punya kebiasaan. Tapi kalau seandainya baru pertama kali haid, ya pertama kali haid juga sama seperti itu. Yang kuat adalah istihadhah, misalnya 6 hari. 6 hari yang kuat adalah haid. 6 hari ini tadi contohnya sama. 6 hari di sini dia namakan dengan haid, selebihnya adalah istihadhah. Itu nggak ada bedanya mau mu'tada atau mubtada'ah, selama mumayyizah bisa membedakan, maka yang kuat adalah darah haid, sedangkan yang lemah adalah istihadhah. Bagaimana dengan kalau tidak bisa membedakan? Kalau tidak bisa membedakan ya, maka di sini dilihat kalau mu'tadah punya kebiasaan, berarti kembali kepada kebiasaannya. Misal kebiasaan haidnya 7 hari, berarti 7 hari haid, selebihnya adalah istihadhah. Tapi kalau mubtada'ah baru pertama kali haid, maka di sini dia mengatakan sehari semalam adalah haid, selebihnya adalah istihadhah. Bagaimana niat wudunya yang mustahadhah karena selalu berhadas? Niat wudunya pertama, untuk urusan niat ini tidak harus diucapkan dengan lisan. Urusan niat tidak harus diucapkan dengan lisan. Tapi dia di sini niat wudu darurah. Wudu darurah. Sebagaimana laki-laki yang salisul baul. Cara menghitung batal puasanya kalau Ramadan gimana Ustadz? Orang istihadhah. Misal dia keluar darah 1 bulan dan dia biasanya cuma 7 hari haidnya, sama kayak tadi itu sama. Jadi ini juga berlaku jadi gini, kalau haid berarti puasanya tidak sah. Kalau istihadhah berarti puasanya sah. Lah perinciannya sama kayak tadi.
Sering keluar kencing. Sering-sering keluar kencing. Kadang nggak terasa tiba-tiba keluar. Pernah seminggu sakit kami bilang turun peranakan, berdiri lama, sering keluar. Bagaimana kalau mau sholat? Apakah caranya seperti orang istihadhah? Ini perlu diperjelas, Mbak Wahidah atau Bu Wahidah. Ini apakah kalau keluar secara terus-menerus, itu namanya salisul baul. Jadi beser terus-menerus. Kalau emang seperti itu, hukumnya sama seperti perempuan yang mustahadhah. Berarti harus disumpal dan seterusnya kayak tadi. Tapi kalau sekedar suka kebelet pipis, suka pengen pipis, dikit-dikit pipis, 1 jam pipis, 2 jam pipis, tapi berhenti. Ya walaupun kadang-kadang misalnya jebol pertahanannya katakan seperti itu, maka ya enggak. Hukumnya tetap dia kalau seandainya sedang mampet ya berarti dia sholat, segera sholat. Walaupun itu juga tidak normal. Tapi hukumnya seperti itu. Nggak bisa berdiri lama. Kalau seandainya nggak bisa berdiri lama, ya berarti sholat dengan duduk. La ilaha illallah. Oke, ada lagi. Kalau keputihan termasuk jenis apa? Nggak tahu, nanti saya tanyakan. Karena saya juga jadi gini ya, kita kaum laki-laki, Pak Bukhari atau Mas Bukhari, kita kaum laki-laki jadi nggak tahu apa prakteknya, bentuknya dan seterusnya seperti apa. Jadi ya saya cuma memahami apa yang disebutkan oleh para guru saya dalam kitab. Cuma untuk masalah keputihan ini saya tanyakan nanti. Ini termasuk apa atau bagaimana? Bisa diulang Ustadz yang mengenai mumayyizah. Oke. Mumayyizah tadi sudah kita sebutkan adalah perempuan yang darahnya ini keluar dengan 2 sifat. Saya ulangi lagi, mumayyizah ini adalah perempuan yang darahnya keluar dengan 2 sifat. Kuat dan juga lemah. Kuat dan juga lemah. Dan untuk menentukan kuat lemahnya darah, ini tadi kita sudah sebutkan ada kriterianya kan? Warnanya yang paling kuat itu hitam. Kemudian setelahnya merah. Kemudian orange, kemudian kuning, kemudian ke keruh. Itu. Atau baunya lebih anyir, lebih bau daripada biasanya. Kadang lebih bau, kadang enggak. Ini sifat ini. Kalau yang lebih bau berarti lebih katakan kuat, kalau enggak berarti yang lemah. Itu. Jadi kalau seandainya seorang perempuan darahnya keluarnya dengan 2 sifat seperti itu, kuat dengan lemah, maka di sini dia dikatakan mumayyizah apabila terpenuhi syarat tamyiz. Syarat tamyiz apa itu? Yang pertama adalah darah kuatnya ini antara 1 sampai 15 hari 15 malam. Artinya bukan kurang dari batas minimal haid dan juga tidak lebih dari batas maksimal haid. Kemudian darah lemah ini ya, yang bersambung-sambung ini tidak kurang dari 15 hari 15 malam. Kalau seperti itu maka orang ini dinamakan dengan mumayyizah. Kalau mumayyizah berarti dia ini menghukumi darah yang keluar ini berdasarkan tamyiz. Yang mengatakan yang lemah, yang kuat adalah haid, yang lemah adalah nifas. Jadi misal 6 hari keluar darahnya kuat, warnanya hitam. Kemudian 24 hari misalnya keluar darah merah. Syaratnya terpenuhi, berarti 6 hari haid, 24 hari 24 hari ini istihadhah. Ya salat duduk bisa, kan nanti jadi keluar. Bisa salat dengan duduk. Hukumnya kalau sedang haid sengaja memotong menyisir rambut dan memotong kuku, apakah rambut tersebut wajib dimandikan? Tidak wajib. Bagi kaum perempuan boleh memotong kuku, menyisir rambut dan seterusnya boleh. Tidak harus disimpan kemudian
dibasuh enggak. Tapi itu kalau rambut ini rambut kepala itu kan aurat kan, jadi tidak boleh taruh sembarangan. Kenapa? Karena hukum rambut yang terpisah dari anggota tubuh itu seperti ketika pada saat nempel. Ini al-mafsul lahu hukmul mausul. Jadi hukumnya sama. Artinya gini, misal saya kan tidak boleh lihat rambut perempuan yang bukan mahram saya kan, kecuali istri saya. Ya kan, tidak boleh. Bagaimana kalau seandainya ada seorang perempuan ajnabi yang nyisir rambut, kemudian dibuang sembarangan? Nah ini tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena ini juga harus disembunyikan. Tidak boleh dilihat oleh orang yang bukan mahramnya atau bukan suaminya. Jadi makanya perempuan-perempuan ini kalau seandainya nyisir rambut, itu bagaimana baiknya? Ditanam. Dikumpulin aja gitu dalam kresek misalnya, pada waktu ditanam. Jangan dibuang sembarangan. Apalagi dibiarkan sampai salurannya mampet, jangan. Jadi boleh memotong rambut, menyisir rambut pada saat haid, boleh. Sudah? Nih, satu lagi pertanyaan muncul ini. Kalau setelah kumpul dibakar, boleh enggak Ustaz? Ya, ada larangan membakar rambut itu. Cuman itu yang ketentuannya yang disebutkan itu adalah dikubur, dipendam. Yang di majelis mungkin ada mau nanya? Sudah? Karen mau nanya? Nita? Baik. Oke, 1 menit lagi. Kalau enggak ada ya saya tutup. Ini saya cukupkan sampai di sini. Ya, jadi enggak apa-apa. Yang penting kita paham permasalahan sebagaimana mestinya. Yang belum atau ada pertanyaan yang belum terjawab, mohon bersabar, mohon bersabar. Jadi masih ada pertemuan berikutnya. Kecuali kalau memang sudah kejadian, ini enggak apa-apa untuk disegerakan ditanyakan. Ya mohon dimaklumi keterbatasan saya. Jadi ya saya akan menjawab sesuai yang saya tahu. Kalau saya enggak tahu ya saya enggak akan segan-segan bilang enggak tahu. Seperti itu. Baik. Oke. Karena nggak ada yang nanya, satu lagi muncul pertanyaan ini. Boleh langsung dikubur Ustadz? Apa nunggu haid berhenti? Boleh langsung dikubur, nah harus nunggu haidnya berhenti. Jadi, cuman kan ya biar nggak takutnya apa satu helai dikubur ya dikumpulin aja dulu, dikumpulin dulu gitu ya biar sekalian nanti disimpan kemudian dikubur. Gitu. Biar praktis aja, biar nggak satu helai gali-gali, satu helai gali-gali kan. Ustadz rekomen buku fikih wanita yang enak dipahami. Jadi gini, kalau saya nggak tahu terjemahan, jadi gini yang jelas begini, untuk permasalahan semacam ini itu saya tidak jamin, gini, pertama gini yang perlu saya jelaskan adalah cara belajar ilmu agama itu bukan dengan baca-baca sendiri, itu bukan thoriqah ulama kita. Layak nggak cukup. Misalnya katakan ngasih recommended buku apa gitu, nggak cukup. Ya silakan boleh sekedar baca-baca untuk sekedar persiapan mau ngaji, monggo silakan seperti itu. Tapi yang jelas yang harus kita pahami bersama adalah bahwasanya belajar ilmu agama itu tidak cukup dengan membaca buku, tapi harus dengan talaqi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ta'allamu fa innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh." Ta'allamu
fa innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Jadi belajarlah kalian wahai umat manusia, karena ilmu itu ya harus yang belajar. Mengerti fikih itu juga harus dengan belajar. Dan belajar ini sesuai dengan ajaran Rasulullah yang dicontohkan oleh para ulama adalah dengan mutalaki, yang mendengarkan langsung penjelasan dari seorang guru. Seperti itu. Dan saya ya hanya menyebutkan sesuai dengan tingkat yang saya ketahui saja, yang lebih dari itu atau yang tidak saya ketahui ya saya nggak bisa menyebutkan. Jadi kalau untuk sekedar komen ya saya lebih ke kitab-kitab para ulama terdahulu. Kalau terjemahan ya karena kalau saya recommended itu kan berarti saya harus baca terlebih dahulu kemudian ngasih komentar dan seterusnya. Nah, ini saya belum pernah baca referensi buku yang versi Indonesia. Tapi kalau kitab monggo ada itu kitab berbahasa Arab misal Al-Istinarah fi Ahkamit Thaharah. Ini kitab ini dirangkum berbahasa Arab, dirangkum oleh guru-guru kita yang bahasanya lebih mudah. Kemudian juga ada kitab itu apa ya? Kitab Matan Ghaya wa Takrib yang syarahnya dikasih nama Fathul Qorib. Ini juga ringkas, mudah. Kalau mau ya hasyiahnya. Kemudian ada juga kitab Manhajut Tulab, syarahnya Fathul Wahab. Nah, ini bisa seperti itu, tapi berbahasa Arab. Kalau yang berbahasa Indonesia saya belum pernah baca. Jika kita dalam keadaan haid melaksanakan akad nikah, apakah nikahnya tetap sah atau bagaimana? Apakah nunggu bersih? Ya, tetap sah. Jadi kalau haid kemudian pas tanggal hari hanya itu berarti akadnya tetap sah. Enggak benar itu kalau diulang. Cuman ya gitu. Kalau dalam kondisi haid setelah akad nikah sudah halal tapi belum bisa berhubungan badan karena masih haid. Bagaimana ketika sedang haid kemudian mengulang hafalan Al-Qur'an atau memegang mushaf yang ada artinya, apakah diperbolehkan atau bagaimana Ustaz? Murojaah Al-Qur'an dalam kondisi haid dalam mazhab Syafi'i enggak boleh. Dengan niat membaca Al-Qur'an enggak boleh, tadi sudah kita sebutkan. Kecuali ikut pendapat yang perbolehkan. Pendapat lain yang perbolehkan. Karena memang ada pendapat yang perbolehkan perempuan haid membaca Al-Qur'an dan memegang mushaf. Tapi kalau pendapat Imam Syafi'i itu enggak boleh. Nanti saya kirim nanti. Silakan dilanjutkan saja ke admin biar diteruskan ke saya. Saya kirim nasnya yang atau ibarah yang menunjukkan pendapat ulama bahwasanya perempuan yang haid itu boleh membaca dan memegang mushaf. Tapi kalau kita pengen konsisten mengikuti pendapat Imam Syafi'i, maka itu tidak boleh. Sudah ya ini ya, karena nggak ada yang nanya. Saya cukupkan sampai sekian karena ini subhanallah hari-hari ini saya banyak sekali terus online-nya, jadi saya pengennya dikit-dikit aja lah, yang penting rutin kita daripada saya cancel dan semacamnya. Dan saya sudah minta izin kepada admin. Ada lagi nih. Waalaikumsalam. Tanya assalamualaikum. Jawabnya apa? Waalaikumsalam. Ya, saya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Nuhalil wa nusalli ala Rasulillah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin wal mu'minat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahsanallahu ilaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.